Pernah gak sih kalian ngerasa susah banget ngelakuin sesuatu, entah itu rumus atau materi pelajaran? Nah, di video kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan akan ngebahas tentang strategi memori, khususnya mnemonics. Tau gak sih, ternyata otak kita bisa lebih mudah mengingat sesuatu jika ada pola atau asosiasi tertentu. Makanya, penting untuk paham tentang strategi memori. Selain untuk belajar, ini tuh juga bisa membantu kita mengingat informasi dengan lebih efisien dan jangka panjang. Salah satu metode yang cukup terkenal adalah mnemonics. Mnemonics ini tuh metode di mana kita mengingat informasi baru dengan mengaitkannya dengan sesuatu yang lebih familiar, seperti cerita, gambar, lagu, bahkan singkatan. Dengan metode ini, kita bisa mengingat sesuatu dengan lebih mudah, dan mungkin belajar pun bisa menjadi lebih menyenangkan. Bisa jadi life hack banget kan? Makanya, di video ini kami bertujuan untuk menjelaskan apa itu mnemonics, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa sih fungsi dan manfaat dari teknik mnemonics? Jadi, teknik mnemonics itu dapat membantu kita meningkatkan memori dengan cara memberi struktur pada informasi yang awalnya susah buat diingat. Makanya, teknik itu sering banget digunakan untuk membantu meningkatkan hasil belajar. Bahkan pada orang-orang yang awalnya mengalami kesulitan di hal-hal tersebut. Dalam konteks pendidikan, teknik mnemonics biasa digunakan untuk menghafal daftar, istilah, atau konsep-konsep yang sifatnya itu kompleks. Yang menarik, penelitian oleh Joe Levin dan juga Russell Kearney itu menunjukkan bahwa teknik mnemonics nggak cuma membantu menghafal, tetapi juga membantu untuk memahami hubungan antar informasi. Nah, selanjutnya, teknik mnemonics itu juga terbukti dapat membantu kita ketika kita mempelajari bahasa asing atau bahasa kedua. Seorang ahli linguistik Amerika, Andrew Cohen, membuktikan bahwa teknik mnemonics dapat membantu kita mempelajari kosakata bahasa asing melalui teknik asosiasi verbal atau asosiasi visual. Yang terakhir, teknik mnemonics itu juga dapat membantu anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Seorang ahli pendidikan, Thomas Crux dan juga Margot Mastropieri, merekomendasikan penggunaan mnemonics untuk membantu siswa melakukan proses encoding atau pengkodean dan juga retrieval atau mengingat kembali. Jadi, teknik mnemonics itu punya banyak banget fungsi dan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kalian udah kenal nih sama mnemonics serta fungsi dan manfaatnya di berbagai bidang. Terus gimana sih cara nerapinnya? Nah, mnemonics di sini tekniknya pakai akronim. Caranya kita bisa ambil 1-2 huruf pertama dari kata yang kita hafalin, terus kita buat kata dan kalimat baru yang lebih mudah untuk kita ingat dari huruf-huruf tersebut. Nah, teknik itu pernah aku pakai di kelas 10 SMA waktu belajar tabel periodik. Nah, buat kita yang baru belajar kimia, pasti kita diwajibin untuk hafal unsur-unsur yang ada di tabel periodik untuk memudahkan kita menggolongkan sifat kimia di ujian nanti. Di sini ada contoh golongan gas mulia yang terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Nah, kata-kata itu kan pasti masih asing buat kita yang baru belajar, apalagi total ada 118 unsur yang harus kita hafalin. Jadi, dari unsur tersebut aku ambil potongan huruf-huruf awalannya menjadi H, E, N, E, A, R, K, R, X, E, dan R menjadi sebuah kalimat baru, yaitu heboh negara Arab karena serangan Rumania. Faktanya, hafalan itu masih mudah untuk aku recall loh. Kira-kira kok bisa ya? Jadi, menurut Stanford dari website academicskill.stanford.edu, dengan menciptakan sebuah asosiasi seperti tadi aku membuat kalimat baru dengan kata-kata yang lebih sederhana dan lebih familiar, kata yang tadinya masih berupa informasi abstrak itu dapat berubah menjadi informasi yang lebih mudah untuk diingat. Dan teknik itu menjadi cara yang sangat berguna dan bermanfaat untuk otak kita menciptakan sebuah koneksi baru, terutama dalam strategi meningkatkan memori. Nah, terus gimana sih cara kita bisa menghafalkan dengan teknik mnemonics ini? Step pertama, kalian harus tahu apa yang mau kalian hafalkan. Misal, kalian ada tugas sekolah disuruh menghafalkan sesuatu, atau kalian ada judul ujian besok dan kalian harus menghafalkan materi yang sangat banyak. Nah, kalian harus bisa ambil keyword-keyword penting, jangan semuanya kalian hafalkan. Jadi otak kalian tidak merasa overwhelmed dan bisa menyerap hafalan dengan baik. Step kedua, misalnya kita ambil contoh kita mau menghafalkan planet. Planet itu kan ada Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, sama Neptune. Dari ke-8 planet ini, kalian harus bisa ambil huruf depan dari setiap katanya. Nah, misalkan ini M, V, E, M, J, S, U, N. Hafalkan dari 8 huruf depan kata-kata planet ini. Kemudian di dalam step yang ketiga, kata-kata yang sudah kita ambil untuk jadi inisial-inisialnya itu kita buat menjadi satu kalimat yang menarik dan seru.
Nggak apa-apa agak nyeleneh, justru itu yang biasanya otak jadi lebih mudah untuk mengingat. Contohnya nih, my very educated mother just served us nachos. Atau kamu bisa bikin versi yang lebih relate dengan diri sendiri. Kemudian di dalam step yang keempat, kalimat-kalimat yang tadi sudah kita buat jangan lupa untuk dihafalkan terus-menerus agar semakin nempel di dalam otak kita. Lakukan beberapa kali sampai bisa mengingat tanpa perlu untuk dipikirkan. Oke, di sini aku akan menjelaskan tips tambahan dalam menggunakan mnemonic agar lebih efektif dan lebih mudah untuk diingat. Yang pertama, buat mnemonic sesederhana mungkin. Mnemonic itu membantu kita dalam lebih mudah untuk mengingat suatu informasi. Jadi, jangan sampai lebih rumit daripada materi aslinya. Kalau terlalu panjang atau terlalu sulit, itu terkadang membuat otak kita sendiri yang akan kesulitan. Yang kedua, tidak harus masuk akal. Mnemonic itu nggak harus logis atau sesuai dengan kenyataan. Terkadang kalimat-kalimat yang aneh, lucu, atau bahkan tidak masuk akal itu lebih mudah kita ingat karena lebih menonjol dari pikiran kita. Yang ketiga, kita bisa membuat mnemonic dari hal yang unik atau menunjukkan. Daripada kita membuat kalimat yang biasa-biasa saja, kita bisa membuat kalimat yang nyeleneh atau bahkan berbeda dari biasanya. Terkadang hal-hal yang tidak biasa itu lebih mudah terserap dan kita ingat di memori jangka panjang kita. Sebagai contohnya ketika kita ingin membuat mnemonic dari huruf-huruf tertentu, kita bisa menyusunnya menjadi sebuah kalimat yang lucu dan berbeda. Terkadang semakin kreatif itu semakin mudah diingat. Nah, dengan menerapkan tips-tips ini, mnemonic kita akan lebih efektif dan kita akan lebih mudah untuk mengingat informasi yang didapatkan. Supaya kalian lebih paham tentang teknik mnemonic, kita coba satu contoh sederhana lagi yuk. Misal, kita ingin mengingat nama dari bagian-bagian sel neuron untuk UTS biopsi besok. Kalau dihafal satu-satu, jujur agak ribet ya teman-teman. Nah, disinilah teknik mnemonic bisa bantu kita. Kita bisa pakai singkatan. Supaya lebih mudah diingat, kita ubah singkatan ini menjadi huruf awal dari kata yang akan kita bentuk kalimat, teman-teman. Di sini aku punya kalimat monyet duduk baca buku, akhirnya makan nasi tanpa sendok. Untuk menghafal, kita tinggal lihat nih huruf depan dari kata-kata ini, teman-teman. Contoh, monyet berarti M. Nah, M sama dengan membran sel dan seterusnya. Teknik mnemonic itu bukan cuma buat hafalan aja teman-teman, tapi buat cara belajar kalian menjadi lebih ringan dan fun juga loh. Ingat, semakin kreatif dan semakin aneh, biasanya akan makin nempel di otak kalian. Thank you semuanya yang udah menonton. Semoga teknik mnemonic ini bisa bantu kalian belajar dengan cara yang lebih gampang dan gak ngebosenin. Sampai jumpa di video berikutnya.